Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, pemirsa SBN TV, pemilu tahun 2024 sudah di depan mata. Tinggal menghitung hari, kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Tentu banyak pihak yang menantikan, termasuk masyarakat. Dan yang lebih berperan penting, yaitu mereka yang memiliki kewenangan dan juga tugas sebagai pelaksana pemilu. Salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Kecurangan-kecurangan di tengah pemilu tentunya menjadi perhatian khusus di tengah masyarakat. Terlebih Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu. Nah, seperti apa sih kewenangan daripada Bawaslu dan seperti apa perjalanan Bawaslu dari masa ke masa? Kita simak video berikut. Pemilu yang bebas kecurangan menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Nah, selain mengawasi kecurangan pemilu, sebenarnya apa saja sih tugas dan wewenang dari Bawaslu? Pada pelaksanaan pemilu pertama kali pada tahun 1955, belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Kelembagaan pengawasan pemilu baru muncul pada pemilu tahun 1982 dengan sebutan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau disingkat Panwaslak Pemilu. Undang-undang memerintahkan membentuk Panwaslak Pemilu karena banyaknya protes atas dugaan pelanggaran pemilu pada tahun 1971. Kala itu Panwaslak Pemilu masih melekat pada lembaga pemilihan umum yang kemudian dikenal dengan nama KPU. Tahun 2003 terdapat perubahan mendasar pada kelembagaan pengawasan pemilu. Perubahan ini ditulis di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut undang-undang tersebut, dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuklah sebuah lembaga ad hoc yang terlepas dari struktur KPU. Akhirnya, Panwaslak Pemilu berubah nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Selanjutnya, lewat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilu, dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Adapun pelaksanaan pengawasan pemilu oleh Bawaslu dimulai dari tingkat provinsi sampai kelurahan atau desa. Demikian video tentang perjalanan Bawaslu dari masa ke masa. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini di Kabupaten Pesawaran khususnya, saat ini saya sudah bersama Bang Fatih Hunajah yang saat ini sudah berada bersama saya di studio SBN TV. Oke, Bang Fatih Hunajah, selamat siang. Siang Pak Fadil. Oke, enaknya saya manggilnya Bang Fatih aja kayaknya. Iya, siap. Panggilan hari-harinya Fatih. Bang Fatih ya. Oke, Bang Fatih, pengen ngobrol banyak nih tentang Bawaslu yang ada di Kabupaten Pesawaran. Tapi sebelumnya saya kepingin tahu nih, Bang Fatih ini masih muda bener nih, sudah menjadi ketua yang membawahi tentunya banyak anggota ataupun banyak teman-teman yang bekerja keras untuk pelaksanaan pengawasan pemilu. Bang, sedikit sih tentang abang nih. Abang, ketertarikan abang ataupun keinginan abang dulu kok bisa masuk di Bawaslu itu seperti apa, Bang? Dulu abang nih kesehariannya ataupun aktivitas pekerjaan sehari-hari seperti apa, Bang? Kalau nyeritain sejarah kenapa pengennya itu tuh sebenarnya panjang. Tapi kalau singkatnya itu sebelumnya itu saya itu ketertarikan di dunia kepemiluan itu di tahun 2008. Di 2008 saat itu ibu saya selaku anggota Panwaslu Provinsi Lampung. Anggota Panwaslu Provinsi ya. Awalnya itu kok kayak namanya pemikiran anak sekolah ya. Iya. Kok ibu saya ini enak kerjanya. Naik pesawat, keluar masuk hotel. Saya juga pengen. Karena pengen, saya saat itu ngucap. Saya pengen jadi kayak ibu saya saat itu.
Saya cari aturannya, oh minimal usia 30 tahun. Saya hitung dari 2008 sampai dengan usia saya 30 tahun, oh ternyata nggak ada rekrutmen, adanya di 31. Saya ngucap di situ 31 tahun saya harus jadi anggota Bawaslu Kabupaten. Alhamdulillah di 31 tahun, tepatnya di tanggal 18 atau 19 Agustus, saya lupa tepatnya, saya dilantik sebagai anggota Bawaslu di Jakarta. Di Jakarta terlebih Di Jakarta dahulu. dilantiknya. Itu tahun berapa tadi Bang? 2023. 2023. Oke. Tepat saya baru usia 31 tahun. Jadi saya ulang tahun 1 Agustus. 18 hari atau 17 hari kemudian saya dilantik. Jadi ucapan saya 2008 itu diamini sama Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah Bang ya. Artinya, tapi menurut data saya, Abang ini dulu di dunia jurnalistik loh Bang. Iya, benar. Dulu sempat di media apa Bang? Ataupun bergelut di media televisi, cetak ataupun online Bang? Oke. Jadi karena saya ini sebelumnya saya agak merututi dikit ya. Iya. Karena saya sadar untuk mencapai satu cita-cita itu harus ada step by step anak tangga yang harus dilewati. Betul. Nah, karena tujuan saya untuk jadi anggota Bawaslu saat itu, saya punya kesempatan waktu itu di 2017 jadi staf di KPU Provinsi. Nah, di KPU Provinsi Lampung itulah saya menimba ilmu, belajar terkait aturan kepemiluan, terus apa saja lembaga yang ada di kepemiluan. Saya belajar itu dari 2017 sampai 2019. Nah, lepas dari situ saya masuk ke dunia jurnalistik. Iya Bang. Seperti apa yang Abang ceritakan tadi, artinya berangkat dari doa dan harapan tentunya hingga Abang terwujud, sempat juga di tadi media online dan juga media cetak. Artinya itu sebuah perjalanan yang Anda lalui untuk mencapai tahapan saat ini. Anda saat ini sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran, betul Bang? Betul. Ya, sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran nih Bang. Untuk tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu untuk sampai saat ini nih sudah di tahapan mana Bang? Jadi saat ini kan sudah memasuki masa tenang. Jadi di saat ini sudah memasuki masa tenang dan sampai dengan hari Selasa kita akan melewati masa tenang, dan di hari Rabu kita akan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara karena hari Rabu kan 14 Februari ya. Dan setelah tahapan pemungutan dan penghitungan itu masih ada banyak tahapan, baik itu rekapitulasi di tingkat kecamatan dan juga di tingkat kabupaten serta di provinsi. Jadi memang tahapan ini sedikit lagi, tapi kita lihat hasil pilpres dia apakah dia 1 putaran atau 2 putaran seperti itu. Jadi sebenarnya kalau tahapan habisnya tahapan pemilu ini di bulan Oktober. Artinya dari tahapan mulai waktu itu dibunyikan bahwa kita akan melaksanakan pemilu, tepatnya kalau nggak salah di tahun 2022 ya. Sudah mulai di bulan Juni kalau nggak salah itu, hingga saat ini sudah di masa tenang. Oke Bang, ini menarik karena masa tenang ini terkadang orang kesulitan memahami masa tenang dan seperti apa sih kewenangan Bawaslu di masa tenang ini. Tapi sebelum kita lanjutkan Bang, kita jeda iklan berikut ini. Ini bukan iklan makanan seperti yang kamu bayangkan. Tapi kamu bisa bayangkan setiap manis dan lezatnya video ini sama seperti janji manis oknum-oknum di pemilu yang siap membeli suaramu. Kalau suaramu dibeli 500.000 buat 5 tahun, sama dengan 273 perak sehari, hanya dapat secuil bagian telur gulung. Atau 300.000 dibagi 5 tahun, kamu cuma mendapatkan 168 perak, yang artinya hanya serpihan kecil kulit ayam crispy. Bahkan selembar uang 100.000 untuk 5 tahun hanya jadi 5 biji kuaci dalam sehari. Apakah sepadan? Suaramu sangat berharga, tak bisa ditukar apapun.
sayangi suaramu. Tolak politik uang. Kembali Bang Fatih. Iya, Bang Fatih. Kalau kita berbicara masa tenang nih Bang, tentu ini sudah merupakan salah satu tahapan yang hampir puncak Bang. Ya, hampir puncak. Hampir puncak Bang. Nah, untuk Bawaslu sendiri Bang, tugas-tugas daripada Bawaslu pada saat masa tenang itu seperti apa sih Bang? Jadi kalau ngomongin masa tenang ini, kalau dibilang masa tenang, kalau menurut Bawaslu ini nggak tenang. Nggak tenang bagi Bawaslu. Jadi kalau untuk calon mungkin tenang mungkin, atau untuk masyarakatnya? Nggak juga kayaknya kalau untuk calon kayaknya. Karena di masa tenang ini ada potensi-potensi terjadinya pelanggaran. Salah satunya seperti yang kita mungkin masyarakat lebih kenal itu adalah serangan-serangan fajar, Serangan fajar, serangan money politik gitu. Jadi memang di Bawaslu sendiri itu saat ini sudah lebih mengetatkan di jajaran tingkat bawah, mulai dari hari ini kan kita sudah memiliki Panwascam, terus pengawas di desa, terus juga pengawas di tingkat TPS, itu kita sudah mulai lebih ketat dalam pengawasan supaya supaya agar apabila ada yang terjadi money politik, orang-orang itu lebih mikir. Jadi ini lagi diawasin sama panwasnya. Iya, betul. Nanti aja lah, karena kan Bawaslu saat ini kan lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Jadi kita itu di Bawaslu lebih menekankan pencegahan. Nah, terus juga di masa tenang itu kita juga menghimbau dan juga mengawasi proses yang ada di wilayah kerja kita. Salah satunya apabila ada peserta pemilu yang melakukan kegiatan-kegiatan kampanye. Artinya sudah tidak boleh berkampanye. Sudah tidak boleh berkampanye saat ini. Nah, apabila masih ada yang berkampanye, itu jelas di Undang-Undang 7 itu ada sanksinya, yaitu sanksi pidana. Pidana Bang? Pidana. Nggak tanggung-tanggung? Nggak tanggung-tanggung, jadi pidana dia langsung. Nah, terus juga selain itu sebenarnya ini bukan tugas dari Bawaslu, tapi ya terkait APK, alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye ini, jadi yang saya kecewakan dari peserta pemilu itu adalah mereka berani berbuat, mereka tidak berani bertanggung jawab. Artinya mereka berani memasang alat peraga kampanye mereka pinggir jalan, pinggir jalan ini kan wajah Kabupaten Pesawaran. Betul. Kalau melihat rapi tidaknya ya kita lihat wajah kita kan. Betul. Nah, sudah mereka coret-coret. Setelah selesai, mereka nggak mau ngebersihinnya lagi. Nah, mereka menyerahkan ini kepada, itu kan tugas Bawaslu. Sebenarnya itu bukan tugas Bawaslu. Aslinya bukan tugas Bawaslu. Karena itu adalah tanggung jawab dari mereka untuk melepas alat peraga kampanye. Tapi karena ya sudahlah, karena memang ada wewenang dari Satpol PP, kita bersama Satpol PP dan instansi pemerintah lainnya seperti perhubungan, kita menertibkan alat peraga kampanye ini. Tapi apabila misalkan itu tidak masuk akal di kami untuk ditertibkan atau tidak bisa lagi kita tertibkan, kita ke depan akan memanggil peserta kampanye, peserta pemilu tersebut seperti itu. Jadi akan kita panggil kan, apakah dia kenapa baik misalkan di baliho itu vendornya dan juga si pemilik balihonya, siapa yang masang itu, seperti itu. Artinya ya sebuah tindakan yang harusnya tidak dilakukan sebagai calon ya. Artinya baik calon legislatif ataupun calon yang lainnya. Ya seharusnya kan gini juga. Calon ini kan seharusnya calon-calon ini kan memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Betul. Seperti itu kan Bang ya. Nah, tapi ini mereka malah tidak mencerminkan contoh yang baik kepada masyarakat. Artinya itu berkaitan dengan APK tadi Bang ya. Memang beberapa saat saya melintas mulai nih dari baik instansi pemerintah seperti apa yang tadi disebutkan, Satpol PP, Dishub ya, dan juga dikawal kepolisian, dan juga saya melihat teman-teman yang ada di lapangan itu
teman-teman di tingkat TPS masing-masing ya, untuk pengawasan di tingkat TPS apa namanya Bang? PTPS ya Bang. Untuk PTPS juga mereka di sekeliling TPS juga dibersihkan APK tersebut. Iya. Oke, itu sebuah kerja keras yang luar biasa Bang ya. Bang, tadi berbicara tentang potensi. Ya. Apa sih potensi-potensi yang akan terjadi ataupun yang biasanya terjadi dan yang perlu ditanggulangi di masa-masa pemilihan? Ya. Jadi kalau kita berbicara potensi menjelang masa tenang ini, jelas itu ada beberapa potensi yang mungkin masyarakat ketahui. Yang pertama itu adalah money politik. Betul. Jadi saya pernah menyampaikan bahwa money politik itu ibarat kentut. Artinya masyarakat itu tahu adanya money politik. Tahu. Mereka melaporkan ke Bawaslu. Mereka itu di situ ada money politik. Kita sampai di lokasi itu udah selesai. Terus Bawaslu disalahkan. Wah, Bawaslu nggak kerja seperti ini. Nah, jadi money politik itu sebagai kentut, rasanya itu ada, baunya itu ada, tapi ketika kita pegang itu sulit. Karena apa sulit untuk dipegang? Karena kebanyakan masyarakat ketika adanya money politik itu enggan mau melaporkan. Alasannya biasanya kenapa Bang? Entah takut, entah kena pressure, entah mau males ribet, seperti itu. Nah, sebenarnya harapan Bawaslu mereka melaporkan dengan benar-benar mekanisme syarat-syaratnya itu dipenuhi, semua lah. Syarat formil materialnya, karena kita sadar keterbatasan SDM kita di bawah itu sangat minim. Jadi kita juga butuh peran dari masyarakat. Nah, contoh ya Bang ya, ini contoh aja. Seandainya seperti ini saya sedikit mengilustrasikan. Masyarakat memfoto adanya atau memvideo adanya kegiatan bagi-bagi uang di salah satu wilayah. Seperti itu kan Pak, di salah satu wilayah. Nah, terus kita tanya mana buktinya. Dia yang bersangkutan sudah mau menyampaikan ini nama pelapor. Buktinya, bukti video itu masih kurang Bang, karena yang dibutuhkan itu adalah dua alat bukti. Artinya video itu sebagai bukti petunjuk. Iya. Nah, terus ketika kita karena ini bukti kurang, Bawaslu akhirnya turun ke lapangan mencari. Terus karena petunjuk-petunjuk itu ya kita lihat ada amplop. Nah, amplop ini pertanyaannya, apakah amplop ini isinya uang apa isinya bukan? Nah, itu kan sering jadi perdebatan dengan kita, dengan kepolisian, dengan kejaksaan yang termasuk dalam gatung dua apabila kita registrasi. Nah, memang money politik itu agak complicated. Agak complicated banget kalau bisa kita jabarkan. Terus juga kayak ketika misalkan ada yang masyarakat mengadukan kepada kita, oh di situ ada money politik. Nah, kita turun ke lapangan, kegiatan udah nggak ada lagi ya. Terus apa yang mau kita selidiki gitu kan? Sedangkan barang bukti masyarakat tidak mau memberikan. Oke, baik Bang. Tapi kan tidak batasan yang namanya kecurangan pemilih itu hanya di money politik. Benar. Itu apa saja Bang selain money politik? Selain money politik itu juga ada potensi untuk di Kabupaten Pesawaran ya. Itu terkait netralitas aparatur desa dan juga netralitas ASN. Nah, di sini karena kita mumpung berkesempatan, saya menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara dan juga aparatur desa untuk bersikap netral dalam menjalani pemilihan, baik itu pemilu, karena pemilu ini sebentar lagi ya Bang ya, sebentar lagi selesai ya. Untuk pileg kita nggak tahu, untuk pilpres apakah 2 putaran atau 1 putaran. Dan juga nanti kan di November kita akan melakukan pilkada. Saya menghimbau juga untuk bersikap netral ketika pilkada di 2024 nanti. Seperti baik. Artinya yang pertama tadi money politik ataupun politik uang. Yang kedua adalah ketidaknetralan daripada
dugaan ini Bang ya. Iya, Artinya dugaan. betul. Iya. Nah, terus Bang, Ada lagi sebenarnya yang ketiga, Bang. apa itu Bang? Yang ketiga itu adalah indikasi kecurangan dari penyelenggara pemilu sendiri. Dari penyelenggara. Dari penyelenggara Betul. pemilu itu sendiri. Nah, Jadi kalau itu ya banyak metode dan ketika saya beberapa hari menjabat sebagai ketua Bawaslu, saya mencari informasi apa sih yang sering dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Iya. Nah, itu kalau konon katanya itu Betul. pemanfaatan surat suara, pemanfaatan surat suara di TPS yang sudah tidak terpakai itu dipakai. Nah, saya menekankan lagi kepada jajaran, baik itu jajaran dari KPU, KPPS, dan jajaran saya untuk tidak menggunakan surat suara tidak terpakai. Iya. Karena di situ juga ada sanksi, yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana. Iya, jadi itu indikasi yang menurut saya itu curangnya udah curang banget lah kalau sampai sistematis. sistematis. Ya. Betul. Artinya ada 3 poin yang bisa saya tangkap tadi mengenai terkait dengan kecurangan di pelaksanaan pemilu. Nah, tentunya harapan kita di seperti video yang sudah sempat saya putar tadi Bang, Ya. yaitu angka kecurangan secara global di Indonesia itu di tahun 2014 pelaksanaan pemilu itu di angka 9.000 dan naik di angka tahun 2019 itu di angka 18.000, artinya 50% meningkat. Nah, karena pemilu tinggal menghitung hari, bisa dikatakan 2 hari lagi Bang, apa himbauan Abang ataupun pesan-pesan Abang untuk teman-teman para pejuang yang saat ini sedang melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana daripada pengawasan pemilu baik di tingkat masing-masing TPS, desa maupun kecamatan hingga kabupaten. Silakan. Kalau di TikTok itu kan sekarang ini lagi viral tuh, Bang. Betul. Lagi viral terkait bahwa KPPS itu adalah pencapaian tertinggi di 2024. Artinya kalau KPPS itu pencapaian tertinggi di 2024, KPPS itu di bawahnya sedikit. Di bawahnya sedikit. Jadi karena ini adalah pencapaian tertinggi, Iya. saya mengimbau kepada kawan-kawan PTPS untuk bisa bersikap netral, dan awasi proses pemilihan di tingkat TPS itu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Nah, terus juga saya mengapresiasi kawan-kawan PTPS yang dengan semangat beberapa hari ini untuk ikut serta menertibkan alat peraga kampanye yang dimiliki oleh caleg-caleg. Saya sangat mengapresiasi kinerja kawan-kawan dan saya minta kepada kawan-kawan untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga soliditas. Seperti itu aja. Dan juga saya ingin mengimbau kepada masyarakat, karena ini potensi pelanggaran dan potensi kecurangan di tingkat daerah di wilayah-wilayah bapak-bapak dan ibu-ibu itu sangat berpotensi. Jadi saya ingin meminta kepada masyarakat untuk keikutsertaannya dalam pengawasan pada tanggal 14 Februari nanti. Mungkin itu aja Bang. Baik, terima kasih tentunya Bang atas waktunya. Jadi mengutip seperti apa yang Bang Fatih tadi katakan, seperti slogan daripada Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Demikian pemirsa, obrolan kita bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Tentunya sebagai masyarakat yang taat terhadap hukum dan juga taat terhadap jalannya demokrasi di Indonesia, mari gunakan hak pilih Anda dan pastikan Anda datang ke TPS sesuai dengan undangan pada tanggal 14 Februari 2024. Saya Madina Saif dan kru SBNTV mengucapkan terima kasih dan salam jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.